pagi adik-adik yang ada di rumah. Selamat pagi kakak-kakak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat luar biasa. Kakak berharap adik-adik di rumah juga dalam keadaan sehat luar biasa. Nah, hari ini adalah hari pertama kita melakukan ibadah secara online. Walaupun adik-adik di rumah mengikuti ibadah secara online, tapi kakak yakin dan percaya adik-adik tetap semangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, kakak akan memperkenalkan dulu kakak-kakak yang akan melayani kita hari ini. Ada kakak Ine, Hai. kakak Tuti, Hai. kakak Desi, kakak Aldi, Hai. kakak Yuce, Hai. dan saya sendiri kakak Anti. Nah, adik-adik sudah siap mengikuti ibadah? Sudah siap? Mari bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Di rumah Tuhanku datang. Kita nyanyikan 2 kali ya. Di rumah Tuhanku datang, sungguh senang, menyanyi memuji Tuhan, serta mendengar firman-Nya. Di rumah Tuhanku datang, sungguh senang, menyanyi memuji Tuhan, serta mendengar firman-Nya. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Silakan duduk kembali adik-adik. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab dari kakak Yuce. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita memuji Tuhan sekali lagi dengan menyanyikan Alkitab mengisahkan. 2 kali ya adik. Alkitab mengisahkan berita yang besar, berita juru selamatku, ku suka mendengar. Alkitab mengisahkan berita yang besar, berita juru selamatku, ku suka mendengar. Hai adik-adik, shalom. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, sekarang ambil Alkitabnya dan siapkan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih. Walaupun kami hanya beribadah di dalam online, tetapi kami bersyukur Engkau menyertai kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Adik-adik, sebelum bercerita, kakak punya roti bakar dan air dalam kendi. Kira-kira adik-adik, kalau kita makan roti dan minum air dalam kendi, kenyang tidak?
kenyang, ada yang mengatakan kenyang, ada yang tidak. Nah, dalam cerita kali ini ternyata roti dan minuman ini dapat mengenyangkan Nabi Elia yang berjalan selama 40 hari 40 malam. Bagaimana ceritanya sehingga roti dan air ini bisa mengenyangkan Nabi Elia? Suatu hari adik-adik, Nabi Elia merasa ketakutan. Mengapa? Karena Isabel, istri Ahab, akan membunuhnya. Jadi Nabi Elia sangat ketakutan. Karena takut dibunuh Isabel, maka Nabi Elia bersama bujangnya lari. Di tengah dekat Berseba, Nabi Elia meninggalkan bujangnya sendiri. Lalu Nabi Elia melanjutkan perjalanan seorang diri ke padang gurun. Ia berjalan 1 hari lamanya. Sesampai di padang gurun, ia berteduh di bawah pohon ara. Nah, adik-adik bisa lihat sendiri di layarnya, depan layar ada gambar pohon ara di mana Elia berteduh di bawah. Setelah itu sebelum Elia tidur berbaring, Elia mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, ambil saja nyawaku. Aku tidak berguna seperti nenek moyangku. Setelah menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan, Nabi Elia tertidur. Ketika tertidur, datanglah malaikat Tuhan menyentuhnya dan berkata kepada Nabi Elia, "Bangunlah dan makanlah." Ketika itu Nabi Elia pun terbangun. Dan di sampingnya ia melihat, wah, ada roti bakar dan minuman dalam kendi. Ia pun memakan roti bakar itu dan meminum air dalam kendi. Setelah makan dan minum, Nabi Elia pun tertidur untuk kedua kalinya. Saat tidur, untuk kedua kalinya juga, malaikat Tuhan datang dan membangunkan lagi. Bangunlah dan makanlah, karena perjalananmu akan panjang. Maka Nabi Elia pun bangun. Ia makan roti bakar itu lagi dan meminum air itu, lalu ia berangkat. Tahu tidak adik-adik? Roti dan minuman yang ia minum dapat mengenyangkan Nabi Elia selama 40 hari 40 malam dalam berjalan di padang gurun, dan akhirnya Nabi Elia sampai di gunung Allah, yaitu namanya Gunung Horeb. Gunung apa adik-adik? Ya, Gunung Horeb. Sesampai di Gunung Horeb, Nabi Elia di situ melihat ada gua. Ia pun masuk ke dalam gua itu. Nah, di dalam gua itu ia bersembunyi karena ia sangat takut dibunuh oleh Isabel. Saat dia dalam gua, firman Tuhan datang kepadanya. "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawab Elia, "Aku bekerja segiat-giatnya Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel telah meninggalkan perjanjianmu untuk mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku." Setelah berkata demikian, tiba-tiba ada angin besar. Tapi di dalam angin besar itu tidak ada Tuhan. Lalu datanglah gempa bumi yang besar. Tapi ternyata adik-adik dalam gempa bumi itu tidak ada juga Tuhan.
Lalu untuk ketiga kalinya datanglah api. Tapi dalam api itu tidak ada juga Tuhan. Dan terakhir kalinya datanglah angin sepoi-sepoi. Mendengar akan hal itu, Nabi Elia sangat takut dan ia mengambil jubahnya lalu menutupi mukanya karena sangat takut. Lalu Nabi Elia keluar dan berdiri di depan goa. Saat berdiri di depan goa, firman Tuhan datang kepada Nabi Elia. "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawab Elia kepada Tuhan, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Setelah itu Tuhan berkata kepada Nabi Elia, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu ke Damsyik. Di sana engkau akan mengurapi pertama Hazael menjadi raja atas Aram. Yang kedua, Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan yang ketiga yaitu Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau." Selanjutnya firman Tuhan kepada Nabi Elia, "Tapi aku masih akan menyelamatkan 7.000 bangsa Israel yang tidak menyembah Baal dan tidak mencium kaki Baal itu." Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan yang kita dengarkan tadi, apa pesannya bagi kita semua? Yang pertama, sungguh luar biasa Allah menolong dan menguatkan Nabi Elia sehingga kembali menjalankan tugasnya sebagai nabi. Yang kedua adik-adik, yaitu kita pun sebagai anak-anaknya Tuhan akan menolong dan menguatkan kita semua dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan belajar daring di rumah. Bagaimana Allah menolong dan menguatkan kita? Yaitu dengan selalu berdoa kepada Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan atau cerita firman Tuhan yang kita telah dengarkan tadi, itu ceritanya itu diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Adik-adik yang sudah pegang Alkitab silakan dibuka. Nah, kalau sudah dapat, sekarang kita baca bersama-sama di ayatnya yang ke-5 sampai 8 dan ayat 15 dan 16. Judul firman Tuhan, Elia ke Gunung Horeb. Kita mulai. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu,
Ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ayat yang ke-15 dan 16, firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sekarang adik-adik kita akan berdoa syafaat, lipat tangan dan tutup mata. Jangan ada yang berjalan-jalan ya, walaupun di rumah tetap lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Engkau menyertai kami dalam ibadah pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu indah yang Kau berikan kepada kami semua. Tuhan Yesus, saat ini juga kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa Engkau menolong kami dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu ini. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami sudah membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Berkati persembahan ini untuk dipakai dalam kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan saat ini dalam doa syafaat kami ini, kami membawa keberadaan kami semua di hadapan-Mu. Terima kasih untuk semua kakak-kakak yang telah memberikan waktunya dalam mengambil bagian pelayanan pada saat ini. Tuhan berkati kiranya. Dan kami berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang dalam pertumbuhan, Engkau berkati agar tumbuh dengan penuh kasih-Mu. Yang dalam belajar, Engkau berkati dan lindungi. Walaupun mereka cuma belajar di rumah Tuhan melalui daring, tetapi Engkau kiranya memberikan kesehatan kepada mereka dan memberikan ketekunan untuk meraih cita-citanya. Kami pun berdoa untuk setiap orang tua kami, mama papa yang ada di rumah, Engkau berkati dan lindungi agar membesarkan kami dengan penuh kasih dan memberikan kesehatan kepada orang tua kami. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, Engkau berkati dan lindungi. Lindungi kami semua Tuhan, berikan kami kesehatan yang baik dalam menghadapi pandemi ini. Ini doa syukur kami di dalam anak Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepadamu Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau datang bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu menolong dan menguatkan kita. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Nah, adik-adik yang di rumah, persembahannya boleh dikumpulkan dalam amplop yang sudah dibagikan oleh kakak pendamping. Nanti setelah ibadah baru dikumpulkan oleh kakaknya kembali. Kita dengarkan firman-Nya dari Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik. Ya Tuhan, kita menyanyikan bawa persembahan-Mu 2 kali. Dengan rela hatimu, janganlah
Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita mau mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan akan selalu menolong kita. Mari kita bersama-sama menyanyikan Tuhan tidak lupa. Tuhan tidak lupa akan orang yang senang, orang yang berduka dan pikulannya berat. Tuhan tidak lupa bila orang berseru, Dia memberikan pertolongan yang perlu. Mari adik-adik kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau mengaku dan percaya bahwa di sepanjang kehidupan kita yang selalu menjaga kita adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan itu sangat baik. Kita bersama-sama memuji Tuhan dengan melakukan Yang Jagaku Selalu. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik. Nah, adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Walaupun kita beribadah secara online, namun kita percaya bahwa Tuhan yang memberkati ibadah kita pada hari ini. Ingat ya, untuk selalu menjaga kesehatan, menggunakan masker, dan selalu rajin mencuci tangan. Nah, adik-adik, kakak-kakak yang ada di sini ingin mengucapkan kepada kita semua, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.